Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Nurul Alam dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam panjenenganipun Bapak Aris Mahmudi dengan membuat video tentang tokoh-tokoh Islam. Di sini kebetulan saya mendapatkan bagian tentang Khalid bin Walid. Oke, mungkin langsung saja kita simak untuk yang pertama, keluarga dan silsilah dari beliau. Nama lengkap Khalid adalah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah, dan nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Murrah. Khalid dijuluki dengan nama Abu Sulaiman dan juga dengan Abu Al-Walid. Khalid bin Walid merupakan seseorang dari keturunan Bani Makhzum, yaitu salah satu bani yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia adalah seorang bangsawan di kalangan kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Pada permulaan Islam, ayah Khalid sangat membenci Islam. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang paling sengit memusuhi dakwah Islam. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah seorang yang paling kuat tekanannya kepada para penganut Islam. Ibunya bernama Lubabah As-Sughra binti Al-Haris dari Bani Hilal bin Amir. Ia adalah saudara perempuan Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah SAW. Dan saudara Lubabah Al-Kubro yang merupakan istri Al-Abbas, paman dari Rasulullah SAW, dan dijuluki Ummul Fadl. Ibunda Khalid bin Al-Walid meninggal dunia sebagai seorang muslimah setelah Khalid meninggal dunia. Khalid bin Walid lahir di Mekah dan ia memiliki beberapa saudara. Di antaranya yaitu pertama, Imarah bin Al-Walid yang dikirim kaum Quraisy bersama Amr bin Al-As untuk menarik kembali umat Islam yang berhijrah dari Habasyah. Yang kedua, Hisham bin Al-Walid yang termasuk mereka orang-orang yang dilembutkan dan ditaklukkan hatinya dan masuk Islam. Yang ketiga, Al-Walid bin Al-Walid yang ikut serta dalam perang Badar sebagai pasukan musuh atau musyrik, kemudian ditawan oleh Abdullah bin Jahsy. Ada pula yang menyebutkan ditawan oleh Salik Al-Mazini Al-Ansori. Al-Walid akhirnya bebas dari tawanan karena telah ditebus oleh Hisham. Al-Walid bin Walid saat tiba di Mekah, ia memproklamasikan keislamannya dan ia ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam umroh qadha. Yang terakhir yakni Fatimah binti Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau mempunyai istri yang bernama Ummu Hakim. Khalid meminang beliau saat perang. Mereka dikaruniai 3 orang putra, yakni Abdurrahman bin Khalid bin Walid, Sulaiman bin Khalid bin Walid, dan yang terakhir Mujahir bin Khalid bin Walid. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah, Khalid bin Walid wafat dan Umar bin Khattab sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah sedikit biografi keluarga dari Khalid bin Walid. Oke, lanjut. Pada masa kanak-kanaknya, Khalid telah kelihatan menonjol di antara teman-temannya. Dia telah sanggup merebut tempat istimewa dalam hati rakyat. Lama-kelamaan Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy. Pada waktu itu, orang-orang Quraisy sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama Islam dan penganut-penganut Islam tersebut. Itu menjadi bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat bagi orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat mencintai adat dan kebiasaannya. Sebab itu mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Tunas Islam harus dihancurkan sebelum tumbuh, berurat dan berakar. Khalid sebagai pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap Islam. Hal ini sudah wajar dan seirama dengan kehendak alam.
Sejak kecil, pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan dengan orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia harus menonjolkan dirinya dalam segala pertempuran. Dia harus memperlihatkan kualitasnya sebagai petarung sejati kepada sukunya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat pertempuran Uhud, Khalidlah yang melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang menjadi lemah setelah bernafsu mengambil rampasan perang, dan kemudian turun dari bukit Uhud untuk mengejar pasukan muslim pada saat itu. Tetapi setelah perang itulah Khalid mulai masuk Islam. Ayah Khalid yang bernama Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy lainnya. Dia sangat kaya, dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun, dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makanan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah, tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dindingnya yang tua itu. Semua orang takut kalau ada yang jatuh dan yang mati. Melihat suasana begini, Walid maju ke depan dengan bersenjatakan sekop sambil berteriak, "Oh Tuhan, jangan marah kepada kami. Kami berniat baik terhadap rumahmu ini." Disitulah Nabi mengharap-harap dengan sepenuh hati agar Walid masuk Islam. Harapan ini timbul karena Walid seorang ksatria yang berani di mata rakyat. Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia telah masuk Islam, ratusan orang akan mengikutinya. Dalam hatinya kecil, Walid merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah. Dia pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan bahwa dia tidak bisa terpisah dari keindahan dan kekuatan ayat suci tersebut. Ketika Khalid bin Walid bertobat dan menerima Islam, Rasulullah sangat bersyukur karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Adapun kontribusi Khalid bin Walid terhadap Islam, yakni pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid diamanahkan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada tahun 636, pasukan Arab yang dipimpin Khalid berhasil menguasai Suriah dan Palestina dalam pertempuran Yarmuk, menandai dimulainya penyebaran Islam yang cepat di luar Arab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalid diberhentikan tugasnya dari medan perang dan diberi tugas untuk menjadi duta besar. Hal ini dilakukan oleh Umar agar Khalid tidak terlalu didewasakan oleh kaum muslimin pada masa itu. Adapun puncak hasil pencapaian dari Khalid bin Walid yaitu penaklukan Arab selama perang Riddah Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Khalid juga dikenang karena kemenangan telaknya pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulais, dan pertempuran Firas, dan kesuksesan taktiknya pada pertempuran Uwalaja dan pertempuran Yarmuk. Oke, lanjut ke kisah inspiratif atau kisah-kisah dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berasal dari suku Quraisy, klan yang melawan Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki peran vital dalam kemenangan orang Mekah sewaktu pertempuran Uhud melawan orang Muslim. Dia menjadi mu'alaf dan masuk Islam, bergabung bersama Nabi Muhammad setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, serta berpartisipasi dalam berbagai ekspedisi untuk Nabi Muhammad seperti pertempuran Mu'tah. Ini merupakan pertempuran pertama orang Romawi dan Muslim. Khalid bin Walid melaporkan bahwa pertempuran tersebut amatlah sengit sampai-sampai dia menggunakan 9 pedang yang kesemuanya patah dalam pertempuran tersebut.
Pada pertempuran Mu'tah, Khalid ditujukan untuk menjadi panglima perang mengganti setelah ketiga panglima perang dalam pertempuran Mu'tah, yaitu Zaid bin Harisah, lalu Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah ibn Rawawah tewas terbunuh secara berurutan dalam pertempuran yang sengit itu. Pada saat yang genting itu, tampillah Khalid bin Walid, si pedang Allah yang menyorot seluruh medan tempur yang luas itu. Dengan kedua matanya yang tajam, diaturnya rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat. Kemudian kelompok besar dalam suasana perang berkecamuk terus. Setiap kelompok diberinya tugas sasaran masing-masing, lalu dipergunakanlah seni yudanya yang membawa mukjizat. Dengan kecerdikan akalnya yang luar biasa, sehingga akhirnya ia berhasil membuka jalur luas di antara pasukan Romawi. Dari jalur itulah seluruh pasukan muslim menerobos dengan selamat. Karena prestasinya dalam perang inilah Rasulullah menganugerahkan gelar kepada Khalid bin Walid, yakni si pedang Allah yang senantiasa terhunus. Mungkin sekian dari pemaparan tokoh-tokoh Islam, yakni tokoh Khalid bin Walid, si pedangnya Allah. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya meminta maaf sebesar-besarnya demi memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.